Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Sri Hidayanti, Aulia Nurilah Agustini, Desi Nur Latifah, dan Fikri Andi Asri akan membahas mengenai akhlak terhadap sesama manusia. Pengertian akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi kepada Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia lainnya, bahkan manusia dengan alam. Akhlak dapat dinyatakan sebagai perilaku yang terlihat ketika seseorang telah melaksanakan syariat berdasarkan akidah Islam. Karena itu, secara struktural, akhlak dapat diartikan sebagai perilaku yang baik. Dalil tentang keutamaan akhlak terhadap sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Dorongan tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat, terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan terlihat juga secara simbolik dalam berbagai ibadah. Untuk terciptanya hubungan baik sesama muslim dan masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengiringkan jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab orang bersin. Macam-macam bentuk akhlak terhadap sesama manusia. 1. Akhlak terhadap orang tua, guru atau ustadz. Ada beberapa akhlak yang karimah yang harus dimiliki oleh seorang anak atau murid kepada orang tua atau guru, di antaranya yaitu 1. Senantiasa meminta ridhonya dalam setiap kegiatan, menjunjung tinggi dan berhikmat kepadanya. Yang kedua, menghargai orang tua atau guru dengan penuh ketulusan dan ketakziman. Yang ketiga, berbicara sopan santun terhadap orang tua atau guru. Yang keempat, duduk dan bersikap dengan sopan ketika berhadapan dengan orang tua atau guru. Yang kelima, mendengarkan semua perkataan dan penjelasan orang tua atau guru dengan sungguh-sungguh. Dan masih banyak lagi perbuatan baik yang dapat dilakukan ketika bertemu orang tua dan guru. Yang kedua, ada akhlak terhadap masyarakat. Islam mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Dorongan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan terlihat juga secara simbolik dalam berbagai ibadah. Untuk terciptanya hubungan baik sama muslim dan masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, akhlak kepada saudara. Dalam pandangan Islam, berbuat santun terhadap saudara harus sama sebagaimana santun kepada orang tua dan anak. Dengan saudara, kita harus berakhlak yang baik. Saudara itu tidak hanya sebatas pada saudara kandung, tetapi juga saudara sebangsa, seagama, dan sesama manusia. Adapun akhlak yang perlu dilakukan dengan saudara meliputi: yang pertama, adil terhadap saudara. Apabila seseorang mengambil haknya dengan cara yang benar atau memberikan hak orang lain tanpa mengurangi haknya, itulah yang dinamakan tindakan adil. Sebagaimana kebalikannya dari sifat adil adalah sikap zolim. Zolim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain dari batasannya, atau memberikan hak orang lain yang kurang dari semestinya. Yang kedua, ada menyayangi saudara. Pada dasarnya, sifat kasih sayang atau ar-Rahman adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada makhluk. Islam menghendaki agar sifat kasih sayang dan sifat belah kasih dikembangkan secara wajar. Kasih sayang mulai dari dalam keluarga sampai kasih sayang yang lebih luas dalam bentuk kemanusiaan. Yang ketiga, jangan suuzon. Suuzon artinya jangan berburuk sangka, menyangka-nyangka tanpa bukti dan tanpa diselidiki asal-usulnya, karena akibatnya menjadi permusuhan dan keretakan dalam hubungan persaudaraan. Seorang muslim wajib bersopan santun terhadap saudara, karib kerabatnya, dan kepada orang-orang yang ada hubungan silaturahmi, seperti bersopan santun terhadap kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Hilangkan perasaan suuzon.
Yang keempat ada akhlak kepada teman. Teman adalah orang yang selalu menemani kita saat bermain dan belajar. Adapun akhlak terhadap sesama teman adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menasihati. Ketika ada teman yang bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman yang lain, maka kita sebagai sesama teman wajib menasihati. Yang kedua, saling menyayangi dan menghargai. Mengasihani teman dengan tulus. Selain itu, sesama teman harus saling menghargai agar hubungan pertemanan tetap baik. Yang ketiga, saling membantu dan tolong-menolong. Ketika teman membutuhkan bantuan, maka sebisa mungkin kita membantunya, karena harus saling tolong-menolong. Yang keempat, saling jujur dan memaafkan. Berusahalah untuk selalu jujur, karena kejujuran yang akan membuat suatu keadaan menjadi tenang. Dan belajarlah untuk selalu memaafkan, karena semua kesalahan tanpa menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Yang pertama yaitu insting atau naluri. Dalam KBBI, naluri itu adalah dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir, yakni respek tubuh terhadap suatu permasalahan atau apa yang dihadapi yang tidak dapat dielakkan. Ya, contohnya naluri keibubapaan, naluri bertuhan, naluri perjuangan, naluri berjoroh, dan lain-lain. Yang kedua, adat kebiasaan, yaitu tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, keturunan. Sifat yang diturunkan oleh orang tua terhadap adanya itu bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat, pendidikan, melainkan sifat-sifat bawaan. Karena apapun yang dilakukan orang tua pasti akan ditiru oleh anaknya. Maka contoh paling baik itu yang pertama itu dari orang tuanya. Pernah dihikayatkan Sayyidina Hasan bersama anaknya pernah berjalan. Terus ada orang yang mengejek Sayyidina Hasan. Lalu anak Sayyidina Hasan berkata, kenapa ayah tidak menjawab perkataan seorang tersebut yang menghina Sayyidina Hasan tersebut? Sang Sayyidina Hasan langsung menjawab, aku ingin menjawab, tapi aku tidak tahu harus menjawab apa karena aku tidak pernah diajari berkata kotor oleh kedua orang tuaku. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan salah satunya itu lingkungan. Apalagi mencari lingkungan dari alam, lingkungan pergaulan. Contohnya kalau di lingkungan pergaulan seperti yang sudah dibahas teman-teman pada minggu yang lalu, kita mencari teman itu adalah orang yang baik-baik pergaulannya. Karena di dalam kitab Taklimul Muta'alim dijelaskan juga bahwasanya ketika kita mencari teman, carilah teman-teman yang baik, yang bersama-sama orang yang baik. Ketika kita masuk ke parfum, ketika kita berjualan parfum, pasti kita juga ikut harum walaupun tidak seharum parfum tersebut. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan yaitu pendidikan pertama, seperti yang tadi, pendidikan pertama itu sebenarnya dari rumah. Jadi anak melihat kepribadian dari orang tua seperti apa, dan itu adalah contoh pertama buat si anak tersebut. Nah, tentang pendidikan yang miris bagi kita sekarang adalah banyaknya anak-anak yang diajar tanpa dididik. Makanya bahwasanya ya adab itu di atas ilmu. Nah, sekarang inilah jiwa akhlak yang hilang, adab. Semakin hilangnya adab. Selanjutnya, ada beberapa bentuk proses untuk menentukan akhlak yang baik. Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman ini dilakukan dengan cara menginformasikan tentang hakikat atau nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam objek tersebut. Pemahaman ini berfungsi untuk memberikan landasan yang logis, teoristis, mengapa seseorang harus berakhlak mulia dan harus menghindari akhlak tercela. Pemahaman yang dimaksud ini adalah mengambil pelajaran dari beberapa kisah-kisah teladan
ataupun fenomena ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di masa lampau ataupun masa sekarang. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan juga bertindak dengan tuntutan ajaran agama Islam. Terdapat metode pembiasaan ini adalah untuk melatih serta membiasakan anak secara konsisten dan kontinu dengan sebuah tujuan. Yang ketiga adalah uswatun hasanah atau keteladanan. Uswatun hasanah atau keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru ataupun dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Setelah pemaparan materi di atas, kita simpulkan dan kesimpulannya adalah akhlak kepada manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi dengan Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia yang lainnya, bahkan manusia dengan alam. Terdapat macam-macam bentuk akhlak terhadap sesama manusia, yaitu akhlak terhadap guru atau orang tua, akhlak terhadap masyarakat, akhlak kepada saudara, dan akhlak juga kepada teman. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang, diantaranya adalah insting atau naruri, adat atau kebiasaan, warasah atau keturunan, lingkungan, dan juga pendidikan. Mungkin segitu pemaparannya teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.